Detasemen Jala Mangkara dan Brigif 4 Marinir gelar operasi latihan pembebasan sandera. Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate dan Forkopimda Maluku Utara melaksanakan penanaman bibit mangrove di Gambesi. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Maka jangan pernah lelah melakukan hal kecil untuk sesama. Terkadang hal kecil itulah yang mampu memberikan bahagia yang indah di hati mereka. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 17 September 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Sebagai bentuk atas percepatan vaksinasi dan pembentukan herd immunity di Indonesia, khususnya di Kota Balikpapan, Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan memberikan vaksinasi kepada ratusan driver online. Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan secara total mendukung program pemerintah agar seluruh masyarakat Indonesia secara merata mendapatkan vaksinasi. Kali ini, ratusan mitra driver ojek online menjadi sasaran vaksinasi oleh Lanal Balikpapan di Balai Kesehatan Lanal Balikpapan. Kerjasama Lanal Balikpapan dan Gojek ini sebagai bentuk percepatan vaksinasi dan pembentukan herd immunity di Kota Balikpapan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Komandan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut Pelaut Siswo Widodo, mengungkapkan apresiasinya kepada Gojek dan para mitra drivernya yang telah berpartisipasi dalam program vaksinasi ini. Satuan Tugas Kartika Jala Krida 2021 yang membawa taruna-taruni Akademi Angkatan Laut singgah di Tarakan. Setelah bergiat di Sei Pancang Sebatik, saat ini KRI Bimasuci tiba dan sandar di dermaga Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan dalam rangka mendukung latihan Kartika Jala Krida Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Angkatan ke-68 tahun 2021. Kedatangan KRI Bimasuci disambut oleh Wakil Gubernur AAL Laksamana Pertama TNI Rudi Aviantara dan Guspurla Koarmada II Laksamana Pertama TNI Hersan, pejabat utama Lantamal 13 Tarakan dan Forkopimda Kota Tarakan, yang dimeriahkan oleh para nelayan yang menyambutnya serta mengiringi KRI Bimasuci menuju dermaga Lantamal 13 menggunakan perahu. Wakil Gubernur AAL menuturkan, pelayaran KRI Bimasuci dalam Kartika Jala Krida 2021 ini membawa 88 taruna AAL tingkat 3, di mana selama pelayaran para taruna menerima materi diantaranya peran layer yaitu cara bagaimana mengembangkan layar sampai kapal berlayar tanpa menggunakan mesin. Intinya untuk melaksanakan latihan untuk mengaplikasikan teori-teori yang sudah didapatkan bagi mereka. Kegiatan yang dilakukan di sini bagi KRI ya, terutama bekal ulang, kemudian melaksanakan kegiatan tabur bunga, utama Taman Pahlawan, kemudian melaksanakan koktail party nanti malam, bakti sosial juga diajarkan kepada mereka. Guna mempercepat target capaian vaksinasi COVID-19 di Indonesia, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak gelar kembali serbuan vaksinasi kepada masyarakat maritim di Rumah Radang. Rumah Radang yang merupakan rumah adat suku Dayak Kalimantan Barat yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir, Kota Pontianak, kembali diserbu masyarakat maritim untuk mengikuti vaksinasi dosis kedua yang digelar oleh Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak yang bersinergi dengan pemerintah Kota Pontianak. Dan Lantamal 12 Pontianak, Brigjen TNI Marinir Andi Rukman, mengungkapkan kegiatan ini bertepatan dengan kunjungan kerja Panglima Komando Armada 1, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, dan Ketua Daerah Jalasenastri Armada 1, Nyonya Iva Arsyad Abdullah, yang sekaligus berkesempatan meninjau langsung pelaksanaan serbuan vaksinasi masyarakat maritim di Rumah Radang.
Target dalam serbuan vaksinasi ini sebanyak 2.300 masyarakat yang ditunjukkan bagi usia 12 tahun ke atas. Detasemen Jala Mangkara dan Brigif 4 Marinir gelar operasi latihan pembebasan sandera. Detasemen Jala Mangkara dan Brigade Infanteri 4 Marinir berdiri sendiri menerjunkan 500 personel gabungan untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh negara Sonora. Hal ini dilakukan saat melaksanakan operasi latihan pembebasan sandera di gedung pemerintah Provinsi Lampung. Dalam skenarionya, pasukan militer sebanyak 1 batalion yang diperkuat oleh kekuatan artileri Medan berhasil masuk dalam melaksanakan invasi di daerah lawan yang telah memperkuat pertahanannya dengan membuat rintangan untuk perlindungan. Operasi ini diperkuat unsur-unsur kavaleri dan tim regu pandu tempur serta menerjunkan kendaraan tank baja, pesawat udara Kasa Umar 6205, dan Helibel TNI Angkatan Laut. Kegiatan latihan ini adalah sesuai dengan arahan dan perintah dari Panglima TNI melalui Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, kepada Dankormar, bahwa di masa pandemi ini selain kita membantu dan menyukseskan program pemerintah menghadapi pandemi dengan serbuan vaksinasi, juga harus tetap menjaga kemampuan profesionalisme prajurit Korps Marinir. Komandan Lantamal 6 Makassar bersama tim kunjungan spesifikasi dari Komisi 1 DPR RI adakan rapat dengar pendapat. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari, menyelenggarakan rapat dengar pendapat bersama tim kunjungan spesifikasi Komisi 1 DPR RI di Markas Komando Lantamal 6 Makassar. Kedatangan tim spesifikasi Komisi 1 DPR RI di Lantamal 6 disambut dengan tradisi Angaru yang merupakan tradisi penyambutan adat Makassar kepada tamu kehormatan yang datang berkunjung. Rapat dengar pendapat ini bertujuan untuk membahas tentang rencana pembangunan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan 2 Makassar dan rencana pembangunan Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Selayar beserta alutsistanya. Berita selanjutnya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate dan Forkopimda Maluku Utara melaksanakan penanaman bibit mangrove di Gambesi. Dengan semakin berkurangnya lahan mangrove di Ternate, akan membuat dampak bagi lingkungan mulai dari erosi tanah oleh gelombang air laut sampai dengan pengaruh terhadap hasil laut. Oleh karena itu, Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate melaksanakan kegiatan penanaman bibit mangrove di perairan Gambesi, Kota Ternate, yang diinisiasi oleh Dan Lanal Ternate, Kolonel Laut Pelaut Komarudin. Komandan Lanal Ternate mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Surya Baskara Jaya 70 tahun 2021 yang bekerja sama dengan Forum Komunikasi Daerah Maluku Utara serta masyarakat maritim. Harapannya, bibit mangrove dapat tumbuh dengan baik sehingga bisa mengurangi abrasi serta menjadi tempat pemijahan dan makanan bagi ikan. Gubernur Akademi Angkatan Laut melakukan tes drive bus usai menerima 7 unit kendaraan dari Mabesal. Akademi Angkatan Laut menerima 7 unit kendaraan dinas baru dari Mabes TNI Angkatan Laut, di mana 2 unit diantaranya adalah kendaraan bus. Usai prosesi seremonial serah terima kendaraan dinas baru, Gubernur AAL Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Almansyah dengan terampil melakukan tes drive bus mengelilingi lapangan Banda Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Prosesi seremonial penyerahan kendaraan dinas ini diserahkan Kepala Subdinas Fasilitas Jasa dan Angkutan Disfas Lanal, Kolonel Laut Teknik Hotdi Sinaga, mewakili Kadisfas Lanal, yang diterima Direktur Logistik AAL, Kolonel Laut Teknik Ahmad Riza. 7 unit kendaraan tersebut terdiri dari 2 unit Jeep Double Cabin, 2 bus besar 50 seat untuk mendukung kegiatan Taruna AAL, 1 buah kendaraan khusus pemadam kebakaran 3.000 liter, kendaraan khusus tangki air, dan 1 unit kendaraan jenis Altis. TNI Angkatan Laut secara totalitas membantu pemerintah dalam memerangi penyebaran COVID-19. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong laksanakan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Sorong. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong bekerja sama dengan Hotel Vega melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Kota Sorong di halaman parkir Hotel Vega Sorong, Papua Barat.
dengan melibatkan Dinas Kesehatan Lantamal 14 Sorong dan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Utoyo Sorong yang berkolaborasi dengan Puskesmas Malaim Simsa dan Puskesmas Malanu, menargetkan sebanyak 500 masyarakat Kota Sorong akan menerima dosis vaksinasi COVID-19. Dan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani, mengatakan dalam kegiatan vaksinasi ini, Lantamal 14 Sorong selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Sorong guna membantu pemerintah dalam memerangi penyebaran COVID-19. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.